Sampai jumpa lagi para sahabat semuanya. Hari ini kita jagong bersama ya. Jagong bersama sambil kita membahas sedikit sejarah-sejarah ya. Pokoknya yang penting manfaat lah ya. Yang penting manfaat. Karena guru saya dulu pernah berpesan kepada saya sendiri, yaitu dimanapun kamu berada jangan lupa intisarul ilmi ya. Intisarul atau menyebarkan manfaat. Ya tetap berpedoman pada watawasau bil haq. Asalkan itu benar atau manfaat ya marilah kita jalani bersama-sama. Ya para sahabat, dari ini kita akan membahas tentang Mbah Panjalu ya, sejarah Mbah Panjalu atau yang kita kenal dengan Maung Bandung ya. Maung Bandung. Jadi kenapa kok kita bahas itu ya? Ya itu adalah sebagian dari perjalanan para aulia juga. Ya, khususnya di daerah Jawa Barat, yaitu di daerah Ciamis, di tanah Pasundan. Jadi Mbah Panjalu sendiri adalah ya salah satu dzurriyyah ya, salah satu dzurriyyah atau leluhur dari Thariqah Syadziliyah sendiri, yang kemudian di dalam anak turunnya nanti jauh nanti akan melahirkan sesosok Mbah Kiai Mustaqim bin Husain yang ada di Tulungagung itu, kemudian menurunkan Mbah Kiai Haji Abdul Jalil bin Mustaqim. Nah, kemudian mempunyai putra yang saat ini menjadi seorang mursyid Thariqah di Syadziliyah Tulungagung Pondok Peta, Pasulukan Thariqah Agung, yaitu Kiai Haji Harir Muhammad Shalahuddin Al-Ayyubi. Nah, Panjalu sendiri sebenarnya adalah nama kerajaan ya, nama kerajaan di daerah Ciamis ya, di daerah Pasundan sana ya. Sebuah kerajaan yang itu adalah ya, perpecahan atau anak turunan dari kerajaan-kerajaan yang ada di daerah Ciamis sendiri atau di daerah Pasundan sendiri. Jadi dahulu ada kerajaan yang pertama kali yang ada di daerah Pasundan, Majalengka atau sekitarnya ya, atau ada yang mengatakan di Bogor, yaitu kerajaan Salangkanagara ya, sekitar tahun 130 Masehi. Kemudian setelah Salangkanagara kemudian menjadi kerajaan Tarumanegara sekitar tahun 350-an. 350-an. Nah, setelah tahun 350 mulai hancur, yaitu pada tahun sekitar 600 ya, 650-an atau ya pokoknya 600 ke atas lah. Nah, kemudian itu nanti menjadi negara banyak sekali ya, ada yang menjadi negara Sunda Galuh ya, Sunda atau Galuh juga ada. Kemudian ada lagi kerajaan, muncul kerajaan Mataram kuno yang berada di Jawa Tengah itu. Kemudian muncul lagi kerajaan di daerah Sriwijaya Palembang, yaitu kerajaan Sriwijaya yang dahulunya masih bernisbatkan Hindu. Jadi Panjalu sendiri adalah nama kerajaan ya, yaitu anak turunan dari kerajaan-kerajaan Pasundan sebelumnya. Namun kenapa kok kita mengenal dengan nama Panjalu sendiri ya? Ya karena wali tersebut atau yang kita kenal dengan Mbah Panjalu sendiri adalah bertepat di kerajaan Panjalu. Kisah awalnya sebenarnya dulu memang ya nisbatnya adalah masih Hindu ya, masih Hindu. Kemudian di era tersebut, yaitu jauh setelah perjalanan kerajaan Mbah Panjalu sendiri, itu ada kerajaan Samudra Pasai ya, zaman Samudra Pasai atau yang berada di Nangro Aceh ya, Aceh Darussalam itu. Nah, saat itu tuh rajanya sudah Muslim ya, yaitu sekitar tahun 1300 Masehi atau abad 13 ya. Abad 13 atau 14 atau nah saat itu ada seorang raja yang itu namanya adalah Sayyid jadi ada seorang raja namanya adalah siapa ya? Malikus Soleh ya, Raja Malikus Soleh. Jadi Raja Malikus Soleh itu mengirim seorang ulama ya, seorang ulama untuk menyebarkan agama di seberang ya, terutama yang dituju adalah di daerah Jawa Barat itu sendiri, yang bernama Sayyid Muhammad bin Ali. Jadi Sayyid Muhammad bin Ali itu dikirim oleh Raja Malikus Soleh sendiri untuk menyebarkan Islam. Kemudian
singgahlah di sebuah kerajaan di daerah Panjalu tersebut atau daerah Pasundan yang saat itu dipimpin oleh Sang Hyang atau Prabu Sang Hyang Lempu Sempulur ya, Lempu Sempulur. Jadi Sang Hyang Lempu Sempulur adalah pemimpin kerajaan Panjalu di era tersebut, yaitu sekitar tahun 1300-an ya, 1300, tidak tahu pastinya kapan ya. Tapi pokoknya kira-kira di tahun itulah. Nah, karena saat itu masih Sang Hyang Lempu Sempulur masih berlatar belakang agama Hindu. Nah, sedangkan Sayyid Muhammad sendiri saat itu menyebarkan agama Islam ya. Ya kemudian singkat cerita si raja tersebut atau raja siapa tadi Sayyid Muhammad ya. Sayyid Muhammad tadi ketika datang untuk menawarkan Islam kepada Sang Hyang Lempu Sempulur satu itu ya, Lempu Sempulur satu, kemudian terjadilah sebuah dialog. Nah, dialognya adalah ya penawaran untuk masuk Islam. Tapi Raja Jawa ya, namanya juga Raja Jawa. Jadi Raja Jawa itu raja yang sakti mandraguna, tidak takut apapun ya. Raja Jawa itu memang Jawa gitu nanti kendel. Ya namun ada penawarannya, langsung ditawarkan ya minimal adalah menunjukkan kesaktiannya atau adu kesaktian. Jadi jika si Sayyid Muhammad itu sendiri bisa mengalahkan Lempu Sempulur itu, maka secara otomatis si Lempu Sempulur atau Raja Panjalu tersebut akan mengaku kalah dan akan mau masuk Islam. Maka terjadilah sebuah dialog yang ya saat itu bukan zamannya lagi ya menggunakan otot atau menggunakan tenaga, tidak. Jadi saimbaranya atau tantangannya adalah hanya sangat mudah, saling menggunakan kesaktian namun tidak berkelahi. Jadi Sayyid Muhammad sendiri dengan santainya istilahnya menantang Sang Hyang Lempu Sempulur satu itu untuk mematahkan sebuah lidi ya. Jadi lidi itu diberikan kepada Sayyid Lempu Sempulur satu untuk dipatahkan. Jika memang sang raja bisa mematahkan itu, maka Sayyid Muhammad mengaku kalah. Namun ternyata apalah daya. Jadi namanya walaupun lidi tapi di situ tertera sebuah kesaktian dari para wali ya terang saja si raja tidak mampu mematahkannya dan mengaku kalah. Nah, dari situlah dari kedatangan seorang raja, seorang Sayyid Muhammad bin Ali yang diutus oleh Raja Malikus Soleh dari Nangro Aceh Darussalam atau saat itu bernama Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian si Sayyid Muhammad tersebut dinikahkan dengan putrinya, yaitu bernama Ratu Kidang Penanjung ya, Ratu Kidang Penanjung. Nah, dari pernikahan antara Sayyid Muhammad bin Ali tersebut dengan Ratu Kidang Penanjung tersebutlah nanti akan lahir Prabu Boros Ngora. Nah, Prabu Boros Ngora tersebutlah nanti atau diberi nama Sayyid Ali jauh kemudian hari nanti dikenal dengan Bapanjalu tersebut. Nah, Prabu Boros Ngora sendiri atau Bapanjalu itu juga saktinya juga luar biasa atau sakti mandraguna ya. Bahkan ketika masih muda si Prabu Boros Ngora itu sudah menunjukkan kesaktian yang luar biasa. Raja Jawa lagi. Jadi maka Prabu Cakradewa atau ayahnya atau Sang Hyang Lempu II tadi itu ya, yang menurunkan kerajaan Panjalu dari sang mertua itu mulai bimbang jika anak saya ini nanti mempunyai kesaktian yang luar biasa tapi tidak dibarengi dengan ilmu yang batin, maka akan sangat berbahaya. Akhirnya dengan melakukan beberapa riyadhah atau istikharah ya, akhirnya
Prabu Borosngora diutus oleh ayahnya untuk melakukan perjalanan. Perjalanan kemana? Yaitu perjalanan mencari ilmu sejati. Ya, tepatnya berada di Mekah sana ya. Jadi Prabu Borosngora diutus oleh ayahandanya untuk pergi ke Mekah untuk mengambil air dengan keranjang. Jadi mengambil air dengan keranjang, bisa dibayangkan bagaimana jika kita mengambil air dalam keranjang. Yo, sampai kiamat orang ora oleh. Tapi ini adalah ujian orang yang sakti mandraguna atau wali ya. Kemudian Prabu Borosngora mencari kesana kemari, mencari seorang guru sejati dan tidak bertemu ya. Nah, suatu ketika bertemu dengan orang tua. Orang tua tersebut ya Sayyidina Ali itu sendiri ya, Sayyidina Ali. Ya walaupun cerita ini simpang siur ya. Padahal Sayyidina Ali masa hidupnya adalah tahun 690-an. Nah, sedangkan Prabu Borosngora atau Mbah Panjalu sendiri adalah sekitar tahun 1350. Selisih antara 600 sampai 650 tahun ya. Jadi selisih selisih 700 ya, 700 tahun. Tapi namanya wali ya, sama-sama wali ya. Tidak ada ya hal yang mustahil. Akhirnya Prabu Borosngora menantang si kakek tua tersebut yang tidak lain adalah Sayyidina Ali. Ya, dengan catatan jika kalah ya harus menjadi muridnya, dan jika menang akan menjadi gurunya. Ya terang saja Prabu Borosngora diberi sebuah ya banyak versi ya. Ada yang mengatakan diberi sebuah tongkat yang ditancapkan di sebuah padang pasir yang saat itu Prabu Borosngora tidak mampu untuk mengangkatnya atau mencabutnya. Pun ada cerita lain yang mengatakan bahwasanya ya diberi satu lidi tadi ya, satu lidi untuk dipatahkan, dan ternyata si Prabu Borosngora tidak mampu mengalahkannya atau tidak mau mematahkannya. Sehingga singkat cerita jadilah Prabu Borosngora menjadi murid kakek tersebut, yang tidak lain adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, ketika sudah menjadi muridnya ya, kemudian diajari beberapa ilmu, akhirnya mampu. Kemudian pesan si ayahandanya tersebut itu tadi, itu mengambil air dengan keranjang, mengambil air Zam-Zam dengan keranjang itu tersebut, dan akhirnya berhasil. Maka dari kisah ini kita bisa tahu ya, ada museum di daerah Panjalu sana. Ketika kita mau berziarah ke Mbah Panjalu di Panjalu sana, di Ciamis, nanti kita naik ojek itu ada museum namanya Museum Bumi Alit ya. Nah, di Museum Bumi Alit tersebut masih tersimpan ya tongkat Sayyidina Ali, jubah Sayyidina Ali sendiri yang diberikan kepada Prabu Borosngora itu. Dan memang ada kebenarannya sampai situ. Kemudian singkat cerita, Mbah Panjalu pulang ke daerah Pasundan lagi. Nah, kemudian konon Mbah Panjalu tertidur di sebuah sungai, di sebuah tegal lah, sejenis tegal atau hutan. Kemudian sang ayah Prabu Cakradewa atau Sang Hyang Empu Sempulur II atau Sayyid Muhammad bin Ali tadi itu mendengar kabar tersebut, kemudian langsung mencari si putranya yang bernama Prabu Borosngora atau Mbah Panjalu. Nah, ketika mencari-cari ternyata Mbah Panjalu tidur. Nah, dikagetkan oleh Prabu Borosngora. Dikagetkan oleh Prabu Cakradewa. Akhirnya karena kaget terperanjat, air yang diambil tersebut itu langsung biar kemudian menjadilah sebuah danau yang terkenal menjadi Danau Panjalu itu tersebut. Sehingga sungai tersebut sampai sekarang kita kenal dengan Sungai Panjalu tersebut ya, sungai yang berada di kanan kiri makbaro atau makamnya Mbah Panjalu tersebut. Jadi maka diyakini oleh para zairin-zairot yang berziarah ke sana bahwasanya yang mengambil air di situ seolah-olah air tersebut adalah air Zam-Zam yang dibawa oleh Prabu Borosngora atau Mbah Panjalu pulang dari tanah Arab atau tanah Mekah yang dibantu atau hasil bergurunya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya mungkin sampai situ dulu
pesan yang kita bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Nah, berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.